Pak Hendra, di tahun yang cukup menantang ini ya Pak ya, ternyata Mitratel mampu mencatatkan pendapatan sebesar 2,26 triliun rupiah dan juga laba bersih ini sebesar 526 miliar rupiah di kuartal pertama di tahun 2025. Ini angka yang boleh dikatakan cukup baik ya Pak ya, di tengah situasi yang sedang tidak pasti dan juga tidak menentu seperti saat ini. Mungkin boleh dijelaskan Pak, faktor-faktor apa saja yang bisa membuat Mitratel mencapai target ini? Yang pertama dari sisi bisnis ya, dari sisi bisnis produk yang kita tawarkan itu relatif prudent, jangka panjang, dan kita juga memaintain bahwa nature dari customer kita itu istilahnya dalam kondisi sehat gitu ya, atau investment grade atau AAA rating company, sehingga impact-nya itu tidak sampai ke ke laporan keuangan kita. Nah, dari sisi produk itu sendiri pun kita memang di samping tower, kita juga menjaga ekosistemnya atau memberikan one-stop solution dengan produk-produk lain within tower ecosystem. Contohnya adalah fiber optic dan juga power as a service. Nah, semuanya itu nature-nya juga sama long term, dan dari setiap produk itu memang ada istilahnya eskalasi apabila nanti ada istilahnya inflasi segala macam, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan cost-nya kita. Gitu. Dan di Indonesia memang telekomunikasi sekarang istilahnya lagi terjadi konsolidasi, ketidakpastian, tetapi kebutuhan akan telco, akan data itu tidak bisa dihindari, itu terus meningkat, dan kita di situ ready untuk men-serve, sehingga begitu ada opportunity kita bisa masuk dan kita grab opportunity itu. Baik, tadi Anda menyampaikan bahwa sektor telekomunikasi ini kedepannya masih sangat atau akan terus dibutuhkan ya Pak. Yes. Tapi kalau dilihat saat ini mungkin memang situasinya masih konsolidasi. Nah, di tengah pencapaian yang diraih oleh perusahaan tentunya dihadapkan pada tantangan. Mungkin boleh jelaskan Pak, tantangan sektor atau industri telekomunikasi saat ini yang dihadapi sebetulnya seperti apa Pak? Ya, sebenarnya ini cuma sesaat ya, contohnya konsolidasi yang kita tahu kan, karena mungkin 2 tahun yang lalu terjadi konsolidasi di level mobile operator. Nah, di tahun ini juga terjadi juga konsolidasi, sehingga akhirnya menjadi 3 mobile operator di Indonesia. Nah, mereka itu adalah customer utama kita, gitu kan, sehingga yang tadinya mungkin 5 sekarang jadi 4 dan kemudian sekarang jadi 3 gitu. Nah, tapi dari sisi long term-nya itu positif, karena setiap merger itu menghasilkan suatu entity baru yang lebih kuat dari sisi balance sheet, dan dari biasanya kalau yang namanya merger itu mereka kan punya rencana masa depan gitu ya, untuk lebih agresif dan segala macam untuk berkembang. Nah, itu sebenarnya long term-nya lebih bagus, karena kita nanti dealing dengan company nggak cuman yang mungkin balance sheet-nya kurang sehat atau setengah-setengah, menjadi company yang jauh lebih sehat. Dan dengan mereka rencana berkembang, kita pun akan sama-sama berkembang bersama mereka. Baik, artinya situasi yang cukup menantang, perusahaan tetap bisa resilient begitu ya Pak ya, dihadapkan pada berbagai situasi. Lalu kita bahas juga dan juga kita lihat juga Pak, ini ada pendapatan dari sewa menara ini Pak ya, yang kalau dilihat ini juga berpengaruh kepada pendapatan Mitratel untuk di kuartal pertama di tahun 2025 ini mencapai 1,8 triliun rupiah atau sekitar 82% dari pendapatan. Boleh dijelaskan Pak terkait dengan angka ini, apakah sebetulnya angka ini sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai atau sebetulnya masih ada target? Kan kalau kita lihat target tuh realisasinya juga sampai dengan akhir tahun ya Pak. Ini sampai dengan kuartal pertama apakah ini sudah sesuai Pak dengan harapan? Di kuartal pertama ini memang sudah sesuai. Jadi memang kita pikirkan di kuartal pertama itu lebih kepada organik ya. Apapun opportunity yang ada kita akan langsung grab di situ. Nah, otomatis apakah ini akan continue seperti ini? Nah, kita juga strategi kita di samping organik kita juga inorganik gitu, yang which is dalam hal ini M&A. Nah, itu kita tetap ongoing, tapi biasanya kalau yang sifatnya inorganik itu kan baru terrealisasi itu baru mungkin di semester kedua gitu. Nah, jadi kita harapkan sekarang semester kuartal pertama ini sudah ongoing, on track, dan nanti di kuartal-kuartal berikutnya kita mungkin bisa lebih baik kayak gitu, insyaallah. Ini kalau dilihat EBITDA perusahaan juga ya Pak, ini mencapai 1,88 triliun rupiah, marginnya berada di 83%. Boleh dijelaskan lebih rinci lagi Pak, mungkin langkah-langkah efisiensi apa yang dilakukan oleh perusahaan ya Pak agar bisa mencapai EBITDA di angka tersebut? Yes.
EBITDA kita itu emang dari tahun ke tahun itu selalu improve gitu ya. Karena beberapa hal yang kita lakukan dan itu sudah kita lakukan mungkin beberapa tahun terakhir, tepatnya semenjak IPO lah di 2021. Nah, yang pertama adalah dari sisi bisnis itu sendiri. Dengan bisnis ini adalah bisnis yang size does matter. So, jadi dengan kita makin besar, operation kita akan lebih efisien. Okay. Nah, kedua, dengan dari sisi teknologi. Dari sisi teknologi, banyak proses-proses yang tadinya mungkin manual atau lebih lama, dengan adanya teknologi itu akan lebih cepat dan lebih efisien. So, jadi contohnya jumlah karyawan aja. Semenjak kita IPO di 2021 sampai sekarang, itu jumlah karyawan kita bisa dibilang tetap sama. Padahal jumlah aset yang kita miliki, kalau dulu kita punya sekitar 18.800-an tower, sekarang kita udah hampir 40.000 tower, jadi hampir lebih dari 2 kalinya, dan kita punya fiber optik yang mendekati 60.000 kilometer, jumlah karyawan tetap. Gitu. So, jadi walaupun aset double dan lain-lain, dari sisi cost kita tetap maintain. Dan of course kita tetap disiplin ya in terms of efisiensi, gimana kita mengimprove business flow-nya untuk lebih efisien, itu juga menolong. Sehingga EBITDA margin kita always tiap tahun itu better dan improve lah. Baik, kalau dibandingkan dengan tahun lalu sebetulnya peningkatannya berapa persen sih Pak ke tahun ini? Artinya dari tahun ke tahun biasanya spread itu berapa persen? Artinya kalau tadi Anda menyampaikan bahwa dari tahun ke tahun selalu improve begitu. Ya. Kalau kita ngelihatnya dari sisi EBITDA margin ya, EBITDA margin sendiri kalau misalnya di tahun lalu itu sekitar di 82-an. Nah, sekarang kan kita naik ke 83. Memang dengan scale yang udah tinggi ini secara persentase ya makin istilahnya makin tidak terlalu tinggi. Nah, cuman dari sisi improvement itu emang telah terus kita lakukan, terutama dari sisi teknologi ya. Kita digitalisasi semua proses, itu yang bisa membantu untuk meningkatkan efisiensi di kita. Baik, Pak tadi Anda menyampaikan bahwa untuk kuartal pertama ya Pak ya di tahun 2025 ini kan BT Retail juga menambah ada sekitar 189 menara baru dan juga ada 391 tenan dengan rasio penyewaan stabil di 1,52 kali. Nah, Anda melihat Pak dengan prospek pertumbuhan dan juga mungkin jumlah menara dan juga jumlah tenan yang mungkin terus bertambah ya Pak ya. Ini kedepannya dari bisnis perusahaan akan seperti apa? Oke, nah dari kita kalau kita ngelihat di tahun ini aja ya, kita targetkan mungkin sekitar 2.500 new tenant yang kita harapkan. Tentu ini kombinasi dari yang pembangunan tower baru ataupun kolokasi gitu. Nah, tapi buat kita adalah revenue yang masuk itu kan dari sisi number of tenant. So, jadi kita memang ada target untuk di tahun ini sekitar 2.500 dan dari sisi fiber optik kita juga targetkan at least 10.000 kilometer lagi kita bisa bangun di tahun ini.